Halo semuanya, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang analisis implementasi metode Scrum pada studi kasus sistem informasi pembelajaran di luar kampus untuk skema wirausaha kampus merdeka. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igede Boyo Arafah Dede dengan NIM 2101010054. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang dari studi kasus yang akan kelompok kami bawakan. Nah, program Kampus Merdeka memberikan peluang bagi mahasiswa Indonesia untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil dalam konsep pembelajaran di luar kampus. Nah, salah satu dari 8 program kampus mereka yang dapat mahasiswa pilih, di antaranya yaitu program wirausaha. Nah, dalam program kampus mereka, kita sebagai mahasiswa diberikan hak untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar kelas selama 3 semester. Nah, tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu memberikan peluang bagi mahasiswa Indonesia yang memiliki usaha untuk dikembangkan secara lebih luas dan untuk menangani permasalahan perekonomian dari kalangan berpendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu, Universitas Catur Insan Cendekia membangun sistem informasi pembelajaran di luar kampus untuk skema wirausaha kampus merdeka. Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sistem informasi tersebut, maka digunakanlah metode Scrum dalam pengembangannya. Nah, sesuai materi yang kelompok kami dapatkan, kami akan mencoba untuk menganalisis sistem informasi yang dibuat dengan menggunakan metode Scrum tersebut. Berdasarkan latar belakang, kami akan membahas 2 submateri besar. Yang pertama, yaitu tentang Scrum itu sendiri, di mana di dalamnya terdapat pengertian dari Scrum, kelebihan, kekurangan, serta langkah-langkah dari metode Scrum. Nah, selanjutnya kami menganalisis studi kasus yang telah kita ambil, di mana di dalamnya terdapat langkah-langkah metode Scrum. Yang pertama, ada product backlog. Yang kedua ada sprint planning. Yang ketiga, sprint backlog. Yang keempat, sprint review. Dan yang terakhir, evaluasi. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian dari Scrum. Nah, apa sih itu Scrum? Nah, metode Scrum merupakan sebuah metodologi yang termasuk dalam Agile Software Development. Nah, Scrum dinilai dapat menghasilkan kualitas perangkat lunak yang baik sesuai dengan keinginan dari penggunanya itu sendiri. Nah, Scrum juga dapat digunakan dalam proyek besar maupun kecil dan mudah untuk mengadopsi perubahan dengan waktu 1 sprint. Nah, langsung saja kita menuju ke pengertian dari Scrum. Apa sih itu Scrum? Nah, Scrum adalah salah satu metode Agile yang paling banyak digunakan untuk pengembangan produk di bidang teknologi. Nah, menurut survei, sebanyak 56% tim menyukai Scrum sebab dapat menjalankan proyek yang rumit dengan lebih mudah. Bahkan, perusahaan sekelas Google, Amazon, Microsoft, dan Adobe telah menerapkan Scrum dalam proyeknya. Scrum adalah salah satu kerangka kerja dari metode Agile yang berfokus pada pengembangan produk bersifat kompleks dan dapat berubah sesuai kebutuhan customer. Selama proyek berjalan, customer atau calon pengguna produk juga terlibat untuk memberikan feedback atau koreksi. Oleh sebab itu, proses Agile Scrum adalah bersifat iteratif. Artinya, di tengah proses, kalian bisa melakukan testing terlebih dahulu dan menyesuaikan ulang fokus proyek. Pengerjaan proyek dalam Scrum biasanya dibagi menjadi beberapa proses kecil sesuai dengan fungsi dari produk. Misalnya, pembuatan fitur transfer pada dompet digital atau lainnya. Nah, waktu pengerjaan fitur ini nantinya akan ditargetkan dalam 1 sprint. Nah, pasti kalian bertanya, apa itu sprint? Nah, 1 sprint ini merupakan metode pengerjaan selama 1 bulan saja. Nah, untuk materi kelebihan, kekurangan, dan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. See you! Nah, perkenalkan, nama saya Putri Kayan Rayana, NIM 2101101052, akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Bayu Pratiwi. Nah, di sini saya akan membahas kelebihan metode Scrum. Pertama, ada hemat. Yang kedua, mudah dikembangkan. Yang ketiga, mudah diperbaiki. Yang keempat, mudah dapat dimonitoring. Yang kelima, memenuhi keinginan pengguna. Yang keenam, mudah mengatasi perubahan. Yang ketujuh,
meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, identifikasi dengan baik. Yang kesembilan, mengirim produk berkualitas. Dan yang kesepuluh, dapat menghemat waktu. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa bisa hemat. Scrum dapat membantu perusahaan Anda dalam menghemat waktu dan biaya. Biaya overhead dari proses dan manajemen sangat minim, sehingga dapat mengarahkan kita pada hasil yang lebih cepat dan lebih murah. Yang kedua, mudah dikembangkan. Dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat mentransformasikan bisnis yang sulit untuk diatur menjadi mudah untuk dikembangkan. Yang ketiga, mudah diperbaiki. Pada metode Scrum, pergerakan pengembangan cutting edge dapat dengan cepat dikodekan dan diuji menggunakan metode ini. Bagaimana kesalahan yang mudah untuk diperbaiki. Yang keempat, dapat memonitoring. Dengan menggunakan Scrum, Anda dapat mengontrol dan memonitoring aktivitas peningkatan dan penurunan beban pekerjaan yang dapat terjadi kapan saja. Yang kelima, memenuhi keinginan pengguna. Seperti metodologi Agile pada umumnya, Scrum merupakan metode iteratif yang membutuhkan feedback secara berkelanjutan dari user atau pengguna. Yang keenam, mudah mengatasi perubahan. Dengan adanya short sprint dan constant feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, peningkatan produktivitas. Dengan adanya daily Scrum meeting, memungkinkan Scrum untuk mengukur produktivitas individu. Hal ini mengarah pada peningkatan produktivitas dari setiap anggota tim. Yang kedelapan, identifikasi dengan baik. Dengan Scrum, setiap ada masalah yang timbul dapat diidentifikasi dengan baik pada pertemuan harian, dan oleh karena itu setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Dan yang kesembilan, mengirim produk berkualitas. Dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat dengan mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai dengan waktunya. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari metode Scrum. Yang pertama, ada scope creep. Yang kedua, memerlukan definisi detail. Yang ketiga, memerlukan tim yang kuat. Yang keempat, memerlukan tim yang berpengalaman. Yang kelima, perlu kepercayaan penuh. Dan yang keenam, memerlukan tim tetap. Nah, di sini saya akan membahas tentang scope creep. Scrum bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya scope creep, kecuali ada tanggal akhir tertentu. Stakeholder, proyek, atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Kedua, membutuhkan definisi detail. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Dalam kasus seperti ini, biasanya tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Yang ketiga, memerlukan tim yang kuat. Jika anggota tim Anda tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek Anda tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Yang keempat, memerlukan tim yang berpengalaman. Metode Scrum ini hanya membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika tim Anda berisi orang-orang yang masih pemula, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Yang kelima, perlu kepercayaan penuh. Scrum dapat bekerja dengan baik jika seorang Scrum Master dapat mempercayai tim yang mereka kelola. Jika Scrum Master terlalu mengontrol secara ketat, hal ini dapat menyebabkan tim menjadi tertekan dan stres, sehingga mengakibatkan demoralisasi dan kegagalan dalam proyek tersebut. Dan yang keenam, memerlukan tim yang ketat. Jika sering terjadi pergantian anggota tim saat pengembangan proyek berlangsung, hal ini dapat menyebabkan efek kurang baik bagi pengembangan proyek tersebut. Proyek akan semakin lama selesai
proyek akan semakin lama selesai dan waktunya. Dari waktunya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Udah direkam ternyata tuh. Kalau gitu aku perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Pranayaka dengan nomor NIM 2101010036. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah Scrum. Nah, yang pertama ada product backlog, yang kedua ada sprint backlog, dan ketiga ada daily scrum, dan keempat ada sprint review, dan kelima ada sprint retrospektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada product backlog, yaitu daftar prioritas pekerjaan untuk tim pengembang atau developer yang diturunkan dari roadmap dan persyaratannya. Orang yang bertanggung jawab atas product backlog di perusahaan adalah product owner, yang tugasnya mengatur backlog ketersediaan dan urutan prioritasnya. Yang kedua ada sprint backlog, berbentuk daftar-daftar yang memiliki alur maju, mulai dari daftar pekerjaan yang perlu dikerjakan hingga daftar pekerjaan yang telah diselesaikan oleh masing-masing anggota tim. Anggota tim akan diatur untuk mengerjakan bagian-bagian yang sudah ada dalam daftar sprint backlog. Dari sprint backlog inilah seluruh anggota tim dan pihak terkait lainnya bisa melihat setiap perkembangan tugas. Nah, kamu bisa melihat tugas apa saja yang belum selesai dan tugas apa saja yang sedang dikerjakan dan tugas apa saja yang telah selesai. Yang ketiga ada daily scrum atau daily meeting. Merupakan suatu sesi singkat dalam batasan waktu 15 menit di mana development tim bertemu setiap harinya untuk berbagi informasi secara cepat mengenai pengembangan produk yang sedang mereka kerjakan. Daily scrum kadang disebut juga dengan daily stand up karena pertemuannya dilakukan sambil berdiri dan memastikan sesi ini berlangsung singkat. Nah, yang keempat ada sprint review. Sprint review adalah sebuah pertemuan dalam Scrum untuk mendemokan atau peningkatan produk yang sudah dibangun selama sprint dan menunjukkan kemajuan pengembangan. Yang terakhir ada sprint retrospektif. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, maka retrospektif atau retrospeksi adalah tentang meninjau atau melihat kembali apa yang telah berlalu. Jadi secara sederhana kita dapat memahami sprint retrospektif sebagai tinjauan atas apa yang sudah terjadi atau kita lakukan pada sprint sebelumnya. Nah, lewat tinjauan inilah kemudian kita dapat mengharapkan pembelajaran berharga yang bisa kita implementasikan pada sprint berikutnya. Nah, saya akan menjelaskan udah habis kata materi saya. Nah, kalau begitu saya pamit dulu, undurkan diri ya. Terima kasih, bye bye. Dadah semua. Halo, perkenalkan nama saya Imade Sutrisna dengan NIM 2101010047. Di sini saya menjelaskan, melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya terkait dengan studi kasus yang telah kami pilih yang dianalisis dengan menggunakan metode Scrum. Pada sistem informasi pembelajaran di luar kampus untuk skema wirausaha kampus Merdeka dengan menggunakan metode Scrum, tahap pertama yang dilakukan yaitu backlog. Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi langsung mengenai permasalahan pada skema wirausaha pada kampus Merdeka. Menentukan spesifikasi proses bisnis sistem oleh product owner yang akan dibangun oleh tim developer. Tahap ini menghasilkan daftar pekerjaan atau produk backlog
yang disusun berdasarkan prioritas proyek serta bersifat dinamis. Tabel yang di samping merupakan bagian daftar pekerjaan atau produk backlog yang disusun berdasarkan prioritas proyek serta bersifat dinamis dengan memspesifikasikan proses bisnis sistem yang akan dibangun. Next, ada tahap sprint planning. Pada tahap ini dirancang konseptual sistem dengan menggunakan UML seperti gambar di samping. Sprint planning berisi gambaran sistem yang akan dibangun. Hasil dari sprint planning ini adalah requirement atau syarat dan ketentuan dari pembuatan sistem informasi wirausaha mahasiswa. Dan ada gambar kedua merupakan salah satu hasil dari sprint planning berupa flowchart mekanisme pembelian dan pembayaran pada sistem aplikasi wirausaha. Gambarnya ada di samping. Selanjutnya, dalam pembuatan sistem informasi penggunaan metode Scrum, yaitu pembagian pekerjaan atau produk backlog menjadi beberapa bagian juga dengan mengestimasikan waktu pengerjaannya pada fase sprint. Dibagi menjadi 4 sprint backlog. Tabel yang ada di samping merupakan hasil dari sprint backlog untuk sprint 1. Nah, tadi merupakan tahap-tahapan dalam metode Scrum yang digunakan dalam pembangunan atau pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan studi kasus yang telah kita buat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil evaluasi dalam membangun dan merancang sistem informasi tersebut. Nah, yang pertama, tim memiliki kinerja yang cukup dan sangat kompak dalam mengerjakan tugasnya, serta komunikasi yang cukup dan disiplin waktu. Tim juga development harus mengetahui sejauh mana kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas agar tidak overestimate pada saat mengestimasikan pengerjaannya dan agar lebih optimal lagi dalam mengerjakan tugas. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping. Pada gambar di ini, sumbu X menunjukkan hari dan tanggal yang ada pada sprint, sedangkan pada sumbu Y menunjukkan jumlah jam yang ada pada sprint. Kurva yang berwarna hijau menunjukkan total jam yang ideal yang dikerjakan per harinya. Kurva biru menunjukkan pergerakan tim saat menyelesaikan pekerjaan dalam sprint. Kinerja tim yang baik menunjukkan posisi kurva biru berada di bawah kurva hijau dan begitu pun sebaliknya. Kinerja tim yang kurang optimal menunjukkan posisi kurva biru berada di atas kurva hijau sehingga tim segera langsung melakukan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki kinerja tim untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Selanjutnya ada sprint review. Pada tahap ini akan ditampilkan program yang sudah dibangun selama proses sprint dan akan ditampilkan kemajuannya terhadap klien. Nah, di tahap ini nanti klien bisa mengomentari atau mengevaluasi dari hasil yang telah dibuat. Jika tidak sesuai dengan keinginan akan dikerjakan kembali, jika sesuai bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah tadi dari hasil evaluasi, saya akan menyampaikan kesimpulan kelompok kami dapatkan. Yang pertama, penggunaan metode Scrum dapat mengatasi perubahan requirements pada saat fase pengembangan sistem. Yang kedua, tahap metode Scrum bersifat perulangan, di mana jika produk pada sprint pertama belum cukup memenuhi kebutuhan, maka pada sprint berikutnya dapat dikembangkan sistem yang sesuai dengan evaluasi pengguna. Tahap Scrum terdiri dari produk backlog, sprint planning, sprint backlog, sprint dan sprint review, dan retrospektif dapat mengatasi segala permasalahan dalam implementasi sistem.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa melihat video kami selanjutnya. Saya Sutresna, pamit undur diri. Terima kasih.